Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa contoh adab atau beretika dalam masyarakat. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Saya Emri Daul Haq dengan NIM 1705020063. Saya Dian Riyadi Setiawan dengan MPM 1705020066. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan, mahasiswa Unit B Informatika tahun 2017 dengan MPM 170500265. Any old thing to help me ease the pain that solitude can bring. Tonight I mustn't think of him. Music might so free. Tonight I must forget those precious hours. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu etika. Etika sendiri menyangkut mengenai norma atau tata krama. Pengertian etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Dan ingat, dimanapun kita berada, kita selalu dihadapkan pada etika. Baik itu dalam keluarga, teman kantor, sekolah, kepada yang lebih tua dan muda, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu etika sesama kawan di kantor. Etika juga sangat penting dalam dunia kerja. Hal ini dikarenakan etika menjadi kunci atau panduan kita dalam profesionalisme. Poin pertamanya adalah tidak memfitnah. Ini penting ya. Memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalian tidak boleh asal nuduh sembarangan, karena akibat yang ditimbulkannya sangat berbahaya. Yang kedua adalah tidak bergosip. Poin ini nyambung dengan poin pertama. Kita tidak boleh menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Poin ketiga ini juga penting. Poin ini bukan berarti kita malas atau kita menipu atasan, tapi kita juga harus punya waktu beristirahat. Poin keempat adalah hati-hati merespon rekan. Ya, ini juga penting dalam beretika. Kita harus menghargai perasaan teman atau rekan kerja kita. Dan yang terakhir adalah jangan ungkap rahasia. Kalian jangan mudah percaya kepada orang. Kalau kalian menceritakan rahasia kalian ke sahabat atau keluarga kalian, itu tidak apa-apa. Tapi kalau teman kantor yang baru kalian kenal, itu sebaiknya jangan. Karena kita belum tahu dia ini orang baik atau bukan. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu etika dalam organisasi. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap anggota.
Poin pertama adalah tidak menyerang individu. Ya, ini sangat tidak baik. Menyerang suatu individu dalam organisasi itu sama saja seperti bullying. Dalam organisasi, kita harusnya saling mensupport dan segala permasalahannya harus diselesaikan dengan musyawarah. Kedua adalah gunakan bahasa yang lazim. Kita harus menggunakan bahasa lazim karena dalam suatu organisasi, apalagi organisasi besar, itu anggotanya tidak semua pendidikannya setara. Jadi gunakanlah bahasa yang lazim agar teman-teman kalian mengerti. Yang ketiga adalah singkat, jelas, dan dipahami. Ini maksudnya ketika musyawarah ya teman-teman. Kita menjelaskan suatu hal harus singkat, padat, dan jelas. Poin selanjutnya adalah tidak menyudutkan pemimpin. Pemimpin adalah pemersatu kita. Kita harus menghormati pemimpin kita. Kalau ada masalah harusnya diselesaikan dengan kekeluargaan. Yang terakhir adalah tidak menjatuhkan kedudukan seseorang. Poin ini juga penting. Dalam organisasi, kita harus menghormati semua anggotanya dan harus menghormati perbedaan. Di sini saya akan melanjutkan beberapa contoh adab atau etika yang telah dibahas oleh kawan saya tadi, Emrida Ulhaq. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh berikutnya, yaitu etika dengan dosen. Proses belajar mengajar dengan dosen, yang pertama sekali dilakukan adalah kita sebagai mahasiswa harus beretika terhadap mereka. Adapun beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, menghormati sosok dosen. Salah satunya mentaati peraturan yang diberikan olehnya. 2. Sopan terhadap dosen. Contoh, kita tidak boleh berbicara ketika dosen sedang menjelaskan suatu materi atau pembahasan. Yang ketiga, rendah hati di hadapan dosen. Yang keempat, gunakan bahasa sopan ketika berkomunikasi dengan dosen. Contohnya, gunakan kata ganti saya. Jangan gunakan kata ganti aku atau sejenisnya. Yang kelima, jangan memotong pembicaraan dosen. Ini tergolong kepada poin yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika di dalam keluarga. Baiklah, etika dalam keluarga adalah suatu yang sangat mendasari kehidupan individu dalam bermasyarakat. Karena semua baik buruk perilaku manusia pada dasarnya tercipta pada lingkungan keluarga. Karena seorang individu lahir dan menjalani kehidupan pertama-tama dalam lingkungan keluarga tersebut.
Berikut ini merupakan contoh etika dalam berkeluarga. 1. Menghormati orang tua. Dalam agama Islam, orang tua merupakan orang yang sangat penting kedudukannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan ibu sebanyak 3 kali, diikuti dengan ayah sebagai orang-orang utama yang harus dihormati di dalam keluarga. Yang kedua, harus saling menghormati semua keputusan anggota keluarga. Karena semua anggota keluarga mempunyai hak untuk berpendapat dan mengambil tindakan. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua selalu mengingatkan kita agar menjadi perilaku yang lebih baik dan kepribadian yang lebih baik untuk kedepannya. Tua selalu mendoakan yang terbaik buat kita. Keempat, tidak membentak orang tua. Karena tidak pantas bagi seorang anak untuk membentak orang tuanya, karena dia telah membesarkan kita dari kecil hingga dewasa. Kalau tanpa orang tua kita bukanlah siapa-siapa. Dan yang terakhir, kita harus menjaga aib keluarga kita. Demikianlah beberapa contoh etika dalam keluarga. Sekian dan terima kasih.